Jumlah daerah membuat warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berdesakan di sebuah toko yang menyediakan beras murah Bulog. Warga berebut masuk ke dalam toko yang menjual beras murah. Karena saling dorong dan berdesakan, pengantre yang didominasi ibu-ibu terjepit hingga nyaris terjatuh. Warga khawatir tak kebagian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan seharga Rp54.000 per 5 kilogram. Presiden Joko Widodo menyebut harga beras sudah turun di sejumlah pasar tradisional. Namun di beberapa daerah antrean beras masih terjadi. Untuk membahas terkait polemik harga dan ketersediaan beras, kita terhubung dengan Andreas Dwi Santoso, pengamat pertanian IPB. Selamat sore Pak Andreas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Andreas, ini kan Presiden juga sudah menyebut bahwa harga beras sudah turun, sudah mulai normal di sejumlah pasar tradisional. Bagaimana menurut Anda, apakah kondisi ini sejalan dengan yang apa Anda ketahui? Ya, saya berdasarkan data juga ya, ini data PIAPS di pasar tradisional. Saya khusus mengambil data dari pasar tradisional. Ini harga beras rata-rata dari tingkat bawah, menengah, medium, dan premium. Selama seminggu terakhir ini, harga masih terus mengalami peningkatan. Di tanggal 20 Februari kemarin, harga beras rata-rata di pasar tradisional itu 15.550. Di hari ini tanggal 28 Februari itu harga di 15.800. Jadi masih per kilo ya? Ya, per kilo. Jadi 15.550 lalu naik ke 15.650 di 4 hari yang lalu dan saat ini mencapai 15.800. Oke. Jadi memang kalau mungkin spot-spot barangkali ya, kalau spot-spot di pasar tradisional A, B, tapi kalau ini kita kan bicara secara nasional ya, seluruh pasar tradisional di nasional. Jadi masih ada tren kenaikan harga. Tapi kalau dari pantauan Pak Andreas sendiri sempat dengar di sejumlah titik ada yang turun tidak? Atau memang semuanya masih di harga 15.000 ke atas? Oh, ada beberapa yang turun, ada yang beberapa yang naik, tapi secara umum kan tadi kalau kita bicara Indonesia secara umum di pasar tradisional kan masih terus naik kan. Dari itu yang turun Mbak itu justru harga gabah di tingkat usaha tani. Dan bagi kami sebenarnya kan harga gabah di tingkat usaha tani ya kan kami terus melakukan pemantauan ya di tanggal 16 itu berarti sekitar 12 hari yang lalu itu harga gabah kering panen di Tuban 8.200, di Lamongan 800. Lalu kemudian sekarang ini sudah drop Mbak. Jadi di Tuban saat ini tinggal 7.600. Oke, artinya kalau untuk harga beras sendiri mayoritas masih tinggi, sudah ada yang turun tapi belum banyak. Nah kalau menurut Anda, apa sih sebenarnya yang membuat beras ini jadi mahal harganya saat ini bahkan cenderung langka menurut Anda? Masih perlu waktu saya kira, karena kan pemerintah menyalurkan intervensi pasar kan belum begitu lama ya. Kalau saya lihat data dari Bulog, kan data dari Bulog sekitar 2 minggu, ya sekitar hampir 3 minggu yang lalu, stok beras Bulog itu mula-mula 1,3 juta ton, lalu meningkat menjadi 1,5 juta ton, kira-kira 2 minggu yang lalu. Lalu saat ini, ya ini saya sudah tidak lagi bisa mengakses data dari Bulog. Paling tidak 2 hari yang lalu itu tinggal sekitar 1.400.000. Jadi selama sekitar 2 minggu ini intervensi pasar yang dilakukan oleh Bulog itu baru kisarannya sekitar 100.000 sampai 150.000. Sudah barang tentu dengan intervensi pasar yang cukup kecil kan, karena kan konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton ya, 2,5 sampai 2,6 juta ton, sehingga mungkin belum berdampak. Tapi memang kalau tadi Pak Jokowi menyebutkan pasar induk Cipinang ya jelas lah. Stok pasar induk Cipinang saat ini itu yang terbesar selama 3 tahun terakhir, kan? Nah, jadi di tahun 2022 itu 2023 kemarin itu hanya 15.000 ya 15.700 lah kira-kira. Nah per hari ini sudah 34.000.
stok beras di pasar induk Cipinang kan. Sehingga mungkin di beberapa pasar di Jakarta barangkali harga sudah turun kan. Menurut Anda sendiri intervensi pasar ini signifikan tidak sih, atau diperlukan mekanisme lain agar terbantu harga beras ini bisa kembali stabil? Stabilitas harga beras nanti perkiraan saya Mbak, mulai beberapa hari mendatang ini akan mulai stabil. Lalu setelah itu ya sekitar 2 minggu lagi itu harga akan cenderung turun. Karena apa? Karena kami mengamati di bawah dan kami mengamati harga gabah yang terus-menerus tiap hari kami mengamati di wilayah di mana AB2TI berada. AB2TI itu ada di 90 kabupaten Mbak. Jadi itu yang kami amati di sentra-sentra produksi. Dan tadi sudah saya sampaikan, harga gabah kering panen 10 hari terakhir ini atau 12 hari terakhir ini sudah turun sekitar Rp1.000 Mbak. Hampir tiap hari turun Rp100 kan. Kecuali di Jawa Barat. Jawa Barat malah masih stabil tinggi. Harga gabah sekitar 12 hari yang lalu itu 8.500, sekarang ya sekitar 8.000. Bahkan untuk harga GKB, gabah giling itu masih sekitar 10.000. Untuk Jawa Barat masih stabil tinggi. Tapi di wilayah-wilayah lainnya, di Jawa Timur terutama, Jawa Tengah, lalu Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera Selatan sudah di bawah 7.000, di 6.600. Jadi itu Mbak, dan itu nanti akan tertransmisi sudah barang tentu ke harga beras di tingkat konsumen. Oke, jadi akan kembali stabil beberapa hari ke depan ya? Ya, baik. Stabil, lalu kemudian di bulan Maret, tengah Maret itu akan mulai cenderungnya turun. Oke. Dan harga gabah akan drop, dan ini yang kami khawatirkan terkait dengan sedulur-sedulur tani kami. Oke, baik, kami sudah tangkap perspektif Anda. Terima kasih Pak Andreas Dwi Santoso, pengamat pertanian dari IPB, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya.